Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja. Nah, kembali lagi bersama kami, Elisa, Fabiola, dan Nilu. Di sini kami akan membawakan sebuah podcast yang menarik. Kira-kira apa ya? Jika penasaran, mari simak podcast kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan like dan share sebagai bentuk apresiasi kalian. Selamat menyaksikan. Di kota Versailles, ada sebuah kasus cybercrime yang sedang mengguncang kota tersebut. Kasus ini menyebabkan korban bernama Sienna Xavier mengalami depresi akut, sehingga membutuhkan 3 detektif profesional di kota tersebut. Ketiga detektif itu bernama Robert, Krisha, and Kamu. Hai semua, kali ini kita mendapatkan tugas yang cukup berat. Kasus ini sedang mengalami kenaikan di 5 tahun terakhir. Nama kasus ini adalah cybercrime. Wow, kasus siapa yang akan kita pecahkan bersama? Kasus Sienna Xavier, seorang remaja berusia 16 tahun yang akhir-akhir ini merasa sedang diintai oleh seseorang. Karena kejadian inilah membuat kesehatan mental Sienna menurun, sehingga dia takut dalam bersosialisasi di media sosial. Wah, ternyata korban kali ini adalah Sienna, seorang gadis perempuan yang selalu dikomentari oleh satu akun yang tidak dikenal. Bukan hanya itu saja, orang tersebut selalu mengganti akunnya ketika Sienna memblokirnya. Entahlah, aku saja belum menonton video yang dikirim oleh Sienna. Mari kita nonton bersama. Sepertinya kasus ini sangat gawat, jadi mari kita bantu dia. Tibalah ketiga detektif itu di sebuah markas rahasia. Mereka sedang membahas mengenai kasus kali ini. Menurut mereka, kasus ini sangat sulit dipecahkan, sehingga mereka mencoba untuk menggali informasinya. Terlebih lagi, akun tersebut sangat pintar dalam memainkan perannya. Robert, kasus ini sangat berat ya. Aku sangat pusing dalam melihat angkanya. Bolehkah kita tidak mengambil kasus ini? Astaga Syah, kita harus mengambil kasus ini. Karena dari kasus ini, kita bisa mencari informasi mengenai cybercrime dalam bentuk kejahatan komentar di media sosial. Setelah mereka sedang mencari informasi lebih dalam mengenai kasus tersebut, tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang datang. Dan ketiga detektif tersebut sangat kaget mendengar perkataan orang tersebut. Pak Detektif, saya Regan. Di sini kedatangan saya ingin menyampaikan sesuatu mengenai kasus Sienna. Baiklah, jadi mari kita dengar apa yang kau maksud. Saya mengetahui mengenai siapa pelaku dari kasus cybercrime ini. Menurut saya pelaku tersebut adalah seorang lelaki. Saya bisa mengetahuinya dari cara dia berkomentar. Tunggu dulu. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa kami sedang menyelidiki sebuah kasus? Aku tahu dari Sienna sendiri. Oh iya, perkenalkan, aku temannya Sienna. Di saat mereka sedang menggali informasi secara bersamaan, tiba-tiba datanglah Shena di markas rahasia mereka. Yang membuat mereka kaget lagi adalah Shena dalam posisi berantakan atau keadaan berantakan. Pak Detektif, bagaimana dengan kasus ini? Kapan selesainya? Aku sangat takut. Tolong, cepat diselesaikan. Apapun akan kubayar, supaya pelakunya bisa tertangkap. Tolong bantu aku. Tenanglah Sienna, aku juga ikut membantu mencari siapa dalang di balik kasusmu ini. Jadi jangan khawatir Sienna, karena aku datang untukmu. Bagaimana bisa kamu di sini? Aku tidak ingin melibatkan kamu. Tenanglah Shena, dia tahu siapa pelakunya dan kita juga mengetahui perwatakannya. Setelah 3 bulan kasus ini berjalan, akhirnya kasus Shena sudah terpecahkan. Namun, yang membuat mereka kaget adalah dalang pelakunya adalah Regan, teman Shena sendiri. Karena kasus ini, Regan telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena dia telah berbohong pada semua orang, terutama Shena. Dia bukanlah saksi, melainkan pelaku. Sangat menarik, bukan? Setelah mendengar hal itu, Shena akhirnya mulai merasa baikan dan juga tenang. Sebab
pelakunya sudah hilang. Terima kasih kepada kalian semua, karena kalian akhirnya pelaku bisa dihukum secara berat. Aku merasa kaget setelah mengetahui pelakunya. Apalagi dia di saat bersaksi, ia kelihatan tenang dan netral, sehingga bisa mengelabui pengadilan ataupun polisi. Aku sangat bangga terhadap kalian. Terima kasih sudah membantu diriku. Pada kasus ini, kita dapat belajar bahwa kita sebagai anak Yesus wajib untuk saling membantu sesama dalam mencerminkan sifat Yesus yang penuh dengan perhatian, berani, dan tidak butuh ketenaran dalam menyelesaikan masalah. Benar banget, Kesha. Nah, secara tidak kita sadari, kita sudah menjalankan sifat Yesus yang penuh perhatian terhadap sesama. Wih, keren banget nih kita. Bisa menjalankan sifat Yesus dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Terima kasih semua. Sama-sama, Shena. Saya juga kaget mendengarnya. Tetapi alangkah lebih baiknya kamu bisa lebih berhati-hati dalam berteman, terutama teman yang baru kenal di media sosial. Betul sekali. Shena, sebaiknya kamu harus lebih waspada dalam berteman di media sosial, karena tidak kemungkinan kamu bisa terlibat di kasus ini lagi. Pulang ke markas. Akhirnya selesai juga. Sekarang kita buka buku ini. Wah, ternyata di negara ini sudah terjadi berbagai macam jenis kasus cybercrime. Betul, bisa kita lihat dari data di atas bahwa kasus cybercrime yang ada pada setiap bulannya terkadang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Oleh karena itu, di setiap bulannya kasus ini berbeda-beda. Hal ini bisa kita lihat dari sudut pandang aritmatika. Nah, menggunakan rumus UN sama dengan N dikurang 1B. Betul sekali. Mungkin dengan adanya kasus ini kita bisa lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial. Oh iya Robert, semenjak penyelidikan kemarin kita banyak menghabiskan waktu di depan televisi dan gadget. Semenjak itu aku menjadi sering sakit kepala. Wah, seperti kita sama. Hal itu dikarenakan oleh radiasi yang kita dapatkan dari gadget, khususnya telepon genggam, yang justru radiasinya lebih besar dari wifi. Oh begitu, berarti radiasi yang aku dapatkan banyak ya. Tetapi masa aku bisa pusing dengan radiasi hanya dari 1 atau 2 gadget? Tidak mungkin hanya 1 atau 2 gadget. Coba bayangkan, gadget yang kamu mainkan dari titik 0,0 yang memiliki maksimal jarak paparan radiasi berdiameter 3 meter. Lalu, kamu juga memiliki televisi yang letaknya dekat juga dengan kamu di titik 0,7 dengan maksimal jarak paparan radiasi berdiameter 3 meter. Dengan 2 perangkat saja sudah dapat memaparkan kamu yang berdekatan dengan barang-barang tersebut. Belum ditambah dengan wifi, laptop yang kamu pakai juga. Walaupun tidak akan merusak tubuh dengan cepat, tapi harus tetap diperhatikan. Misalnya, dengan cara mematikan ketika kamu beristirahat, itu semua demi kesehatan. Wah, terima kasih atas masukannya Robert. Hello everyone. Here will give tips to prevent cybercrime from happening. 1. Using a strong password. If you had an account, make a password which is quite complicated and can only be known by yourself. Don't give it to others. Please use up-to-date security software. Don't forget to update regularly in order to prevent cybercrime. Because if you use the latest application, then you can be more secure. Number 3, install antivirus software. Don't forget to install antivirus software on digital device. Number 4, don't open an email with suspicious link. If you see or receive an email that requires us to fill out a link, you must find the source of the email. Don't fill it in carelessly because you don't know the intent of the email. 5. Consult an IT expert. If you want to know more, you can ask experienced IT expert for help. This expert will work is to check your security system. A few tips from use may be useful.